Oke, Bapak Ibu guru dimanapun berada, kali ini kita lanjut ke video cara membuat media pembelajaran menggunakan WhatsApp. WhatsApp yang saya gunakan ini adalah WhatsApp bisnis. Di sini saya menggunakan dua WhatsApp, yaitu ini WhatsApp yang biasa saya gunakan untuk pembelajaran daring ya selama ini di semester 1. Kemudian di sini saya menggunakan WhatsApp bisnis ini untuk pembelajaran daring di semester 2 yang sudah saya coba selama 2 minggu ini, dan alhamdulillah sangat memudahkan saya dan memudahkan bagi siswa. Silakan Bapak Ibu download di Play Store ya, dengan cara mengetikkan di sini WhatsApp bisnis. Nah, di sini ada WhatsApp bisnis, pilih yang ini. Kemudian silakan pilih yang WhatsApp bisnis, dia yang berlogo B di tengahnya ini ya. Nah, untuk yang versi yang ini ya. Nah, yang berlogokan B. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Kemudian syarat untuk menginstal WhatsApp bisnis ini di handphone kita itu harus mempunyai 2 SIM ya, atau 2 kartu. Yang satunya untuk SIM untuk WhatsApp biasa dan yang satunya untuk WhatsApp bisnis. Nah, kalau kita secara logikanya bahwasanya nanti penyimpanan daripada data yang kita buat dari WhatsApp ini akan berbeda ya. Nanti akan penyimpanan itu ada 2 penyimpanan. Nah, di sini mudahnya itu menggunakan WhatsApp bisnis. Itu saya gunakan WhatsApp bisnis ini itu khusus untuk pembelajaran daring. Jadi di sini isinya itu hanya grup kelas ya yang saya ampu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan grup kelas ini dengan jumlah yang lumayan banyak. Jadi kalau saya yang ampu saat ini itu adalah 12 kelas, ditambah ada 2 kelas dari kampus ya. Jadi di sini kalau kita jadikan satu dengan grup biasa yang ada di sini ya, itu akan sangat menyulitkan kita, dan kita sudah bisa mengalaminya sendiri bahwasanya kita akan kesulitan pada saat mendeteksi saking banyaknya grup yang ada di HP kita. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp bisnis ini. Yang pertama itu adalah memudahkan bagi guru, itu adalah yaitu penyimpanan di WhatsApp ini akan menjadi satu di memori internal yang ada di WhatsApp bisnis. Kemudian untuk di WhatsApp biasa dia akan tersimpan di WhatsApp biasa. Nah, di sini ada beberapa fitur yang agak berbeda dengan WhatsApp biasa ya. Untuk WhatsApp bisnis ini di sini di titik 3 di pojok kanan atas ini itu ada satu fitur yang berbeda, yaitu di fitur bisnis ini. Kemudian yang kedua itu adalah menu label ya. Di sini ada 2 yang berbeda dengan WhatsApp biasa. Ini kalau kita perhatikan di sini di WhatsApp biasa itu di sini ada titik 3, di sini hanya ada grup, kemudian di sini tidak ada setelan, setelan ada, kemudian tidak ada label dan bisnis ya. Nah, di sini perbedaannya. Kemudian kita akan review dulu dan bagaimana cara nanti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan siswa menggunakan grup bisnis ini. WhatsApp bisnis ini pada umumnya itu digunakan untuk jual beli online ya, dengan media dipoto sebuah barang itu kemudian diupload di katalog. Nah, di sini saya akan membuat terobosan untuk mencoba WhatsApp bisnis ini itu untuk kegiatan pembelajaran daring. Oke. Ya, langkah pertama itu kita harus membuat grup, yang nanti grup itu kita akan buat sejumlah kelas yang kita buat. Kemudian kalau kita sudah memiliki grup di WhatsApp biasa, maka nanti kita akan membagikan tautan WhatsApp grup kita yang baru ini kepada kelas-kelas kita yang dulu menggunakan WhatsApp biasa. Jadi kita tinggal memberikan tautan
kemudian nanti kita akan bagikan, biarkan mereka bergabung sesuai dengan kelas yang kita buat. Kemudian nanti setelah semua bergabung, nanti kita akan, mekanismenya adalah diberi penjelasan kepada siswa tentang WhatsApp ini. Nah, nanti setelah itu kita akan menghapus WhatsApp, grup WhatsApp pembelajaran yang ada di WhatsApp biasa ya. Oke, di sini yang pertama itu kita akan membuat grup dulu. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu kita akan buat satu grup baru, yaitu di sini kita tambahkan adalah grup baru. Kemudian di sini kita pilih salah satu peserta siswa. Nah, di sini saya contohkan, di sini ada nama Maminur, kita klik, kemudian kita klik panah ke kanan ini untuk membuat grupnya. Lalu kita akan buat grup, nama grupnya yaitu sesuai dengan kelas kita. Misalnya dia kelas 12 IPA 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ambil profilnya, kita ambil dari galeri. Kita contohkan saja ini untuk profilnya. Kemudian baru kita akan selanjutnya itu memberi objek grup atau ikon di sini ya. Ini sudah kita beri. Setelah itu baru kita langsung klik checklist hijau ini. Kemudian kita akan membuat grup. Secara otomatis peserta yang kita undang tadi satu itu akan masuk ini menjadi anggota grup. Nah, di sini setelah kita membuat satu grup, kita sebelum ke pengiriman pembelajaran, kita harus atur dulu akun bisnisnya, yaitu kita kembali ke menu utama di sini. Nah, ini kelas yang kita buat tadi ya, kelas 12 IPA 5. Selanjutnya di sini kita masuk di titik 3 sebelah kanan, di pojok kanan, kita pilih di sini fitur bisnis. Kemudian di sini ada pengaturan-pengaturan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah profil bisnis. Profil bisnis dengan profil WhatsApp bisnis kita beda ya. Untuk profil bisnis ini misalnya kita profil sekolahan kita gitu ya, foto muka sekolahan kita dan sebagainya, atau foto guru-guru bersamaan gitu ya. Nah, di sini kita coba, di sini kita buka profilnya. Di sini sudah saya buat profilnya. Di sini sudah saya buat untuk profil awal. Ini bukan profil grup, tetapi ini adalah profil WhatsApp bisnisnya, atau kita nanti itu tampilan seperti ini yang akan dilihat oleh siswa ya. Ini di sini tampilan oleh siswa. Kemudian untuk mengeditnya atau membuatnya, kita bisa klik di pojok kanan atas ini gambar panah ini. Kemudian kita ubah misalnya profil bisnis kita. Di sini misalnya kita mau ubah profil bisnis kita, bisa kita ubah fotonya ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk mengubah nama bisnis kita ya. Jadi di sini saya ubah nama saya lengkap dengan gelarnya, supaya nanti siswa itu tampil di profil siswa pada saat dia masuk ke WhatsApp kita atau katalog kita ya. Bisa kita ubah namanya. Selanjutnya di sini nomor yang kita gunakan, kita masukkan di sini supaya nanti gunanya itu adalah memudahkan siswa kalau mau menghubungi kita gitu ya. Jadi siswa bisa menghubungi kita dengan cara mengklik lanjut ini. Nanti siswa akan bisa menchat pribadi menggunakan nomor yang ada di sini tanpa harus siswa itu menyimpan nomor kita ya. Itu jadi dia langsung mengetahui nomor ini. Selanjutnya yang di bawah ini itu adalah akun
nama akun kita yang tampil nanti di siswa. Jadi di sini kita bisa ketikkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya nanti di sini akun media pembelajaran atau ini akun khusus untuk belajar daring dan sebagainya ya. Kita bisa buat di sini, kita isikan karena ini nanti akan tampil di beranda. Kemudian nanti untuk selanjutnya itu adalah di alamat bisnis kita atau alamat sekolah kita. Di sini bisa kita masukkan, kita contohkan di sini saya mau memasukkan alamat sekolahan saya ya. Jadi di sini saya ketikkan di sini alamatnya. Kita ketikkan lengkap supaya nanti Google Map-nya itu langsung tidak nyasar ya. Beserta dengan kode posnya. Nah, di sini setelah kita selesai baru kita klik perbarui lokasi di peta ya. Kita klik perbarui lokasi di peta. Selanjutnya supaya kita mendapatkan titik koordinat secara otomatis oleh Google Map dan mengarahkan lokasi sekolahan kita atau lokasi rumah kita. Di sini kita klik di pojok kanan atas ini yang berwarna fokus ini, untuk lingkaran fokus ini kita klik. Maka nanti kita diminta untuk mengaktifkan GPS kita ya, di sini mengaktifkan akses lokasi kita. Kita klik OK. Kemudian kita aktifkan lokasi kita. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya kita klik lagi di sini ya. Maka secara otomatis akan mencari lokasi kita sesuai dengan alamat yang kita ketikkan di sini. Nah, di sini bisa kita zoom di sini untuk melihat lokasi kita ya. Kita zoom. Di sini apakah benar? Nanti jika alamat yang kita tuju itu belum pas, maka kita bisa ubah alamat kita yang kita ketikkan tadi ya. Oke. Kita akan tes di sini, kita coba lagi menggunakan ini. Nah, ini di sini ada lokasinya sudah tampil ya di. Oke. Kita klik lagi di sini supaya lebih ini lagi posisi kita. Nah, ini sepertinya sudah pas, memang di sampingnya ini ada toko kukuh ya. Lalu kita akan zoom lagi lokasi yang pasnya di bagian yang mana. Oke. Oke, di sini. Selanjutnya kalau kita sudah pas lokasinya itu posisinya di mana ya, maka kita bisa langsung melanjutkan dengan cara mengeklik di kembali ya. Kita klik kembali jika lokasi kita sudah pas ya. Di sini kemudian yang di bawah sini kita patenkan dulu lokasinya. Nah, di sini. Oke. Kita mengarahkan di sini. Oke, di sini. Selanjutnya kita ke pendidikan. Ini adalah kategorinya. Kita pilih di sini kategorinya. Itu kita pilih di sini adalah pendidikan ya. Di sini kita pilih pendidikan. Kita masukkan di sini. Nanti dia akan checklist ya di sini untuk pendidikan. Nah, masuk seperti ini. Ini adalah kategorinya. Selanjutnya itu kita masuk di pengaturan jam. Jadi kita bisa mengaktifkan hari-hari yang kita aktif di sekolahan itu hari apa saja. Misalnya kita ada di sekolahan atau kegiatan belajar di sekolah itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian secara otomatis minggu ini kita tutup ya. Jadi kita ini di sini saya gunakan minggu tutup dan Jumat tutup. Artinya
kita tidak ada jam di sekolahan tersebut. Nah, ini cara mengaturnya, kita klik bintang di sini, pena ya, pensil yang di pojok sini. Kemudian di sini kita buat di sini adalah minggu itu tutup ya. Tadinya dia aktif seperti ini, tapi kita buat minggu tutup. Kemudian untuk Jumat ini juga saya buat tutup karena saya tidak ada jam di sekolah tersebut. Jadi yang buka itu adalah hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, dan Kamis serta Sabtu. Nah, kemudian untuk di hari Senin ini kita bisa buat jamnya. Kita ada di pelajaran hari Senin itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Misalnya kita di hari Senin itu ada dari jam 7.30 sampai dengan pukul 13 ya, atau jam 1. Nah, di sini nanti jika itu kita ada siswa menghubungi kita di luar jam ini, maka nanti akan ada notifikasi yang akan kita buat, yaitu jawaban autorespon, jawaban otomatis kepada siswa bahwasanya saat ini kita tidak ada di sekolah gitu ya, atau memang jam sekolahnya sudah habis. Kemudian di sini kita bisa tambahkan periode di sini ya. Untuk pengaturan jamnya kita buat dulu, kita klik di sini. Kemudian di sini kita bisa ubah ya, kita geser untuk jamnya. Kemudian di sini adalah sisanya itu berapa. Atau kita bisa atur lewat dari sini ya, dari jam 7.00 sampai dengan 7.00.30 kita mulainya ya. Kita klik OK di sini, masukkan waktu yang valid. Untuk di sininya kita ini 7 ini 07 ya, 7 saja ya, kita klik OK. Kemudian di sini untuk waktu terakhirnya itu kita bisa ubah sesuai dengan ini ya. Kita bisa ubah, kita putar dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini ada di bawahnya ini tambah periode jam. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu ada jeda itu dari jam 7.30 sampai jam misalnya sampai jam 10 saja. Di sini kita buat jam 10. Oke, di sini kita buat dari sini jam 10. Ada 10.00. Kita oke. Nah, dari jam 7.30 sampai 10.00. Kemudian kita ada jeda lagi yaitu 2 jam. Nanti akan ada jam lagi dari jam 1 sampai jam 2. Jadi kita buat lagi di sini. Kita klik tambah periode jam. Kemudian kita buat lagi di sini misalnya yaitu dari jam 13 ya, pukul 13.00. Kemudian kita oke sampai dengan pukul misalnya 14 ya. Ya, jam 2 14.00. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tambah periode. Maka nanti siswa yang menghubungi kita baik itu pakai WhatsApp atau chat pribadi di antara jam 10 sampai dengan jam 1 itu akan ada pesan bahwasanya guru itu tidak ada di sekolahan tersebut ya, atau tidak ada jam daring. Nanti ada jam daringnya itu adalah di jam 1. Nah, begitu juga dengan hari-hari yang lain juga bisa kita atur ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, nanti setelah semua selesai kita kembali lagi. Selanjutnya di bawahnya ini itu adalah ada alamat email kita. Nah, ini kita masukkan alamat email kita. Mungkin siswa kalau ingin mengirim file atau mengirim tugas lewat email kita, maka siswa tidak perlu memintanya, dia cukup melihat profil daripada WhatsApp bisnis kita. Kemudian di sini juga ada link tautan ya untuk situs web kita. Kita bisa tambahkan di sini, misalnya di sini kita punya website, atau di sini kita tambahkan misalnya kita punya channel YouTube di situ yang digunakan untuk media pembelajaran. Jadi kita bisa tautkan di sini.
Maka nanti kita cukup memberitahukan silakan siswa masuk menggunakan link tautan di website yang ada di profil akun bisnisnya ya. Nah, itu bisa kita buat seperti itu ya. Selanjutnya di bawah ini adalah pembuatan keterangan. Di sini saat ini disetel ke ini adalah WA khusus untuk pembelajaran daring Heru Supatmo. Nah, di sini kalau siswa itu nanti pertama kali membuka profil kita, maka akan ada tulisan di bawah foto profil itu seperti ini ya. Jadi ini bisa kita edit untuk nama-nama ini ya. Kemudian di sini ada pilih info. Info ini kita pilih ya. Di sini saya memilih ini adalah WA khusus pembelajaran. Nah, yang kita ketik tadi itu akan masuk di sini. Kemudian untuk ketikan-ketikan ini itu adalah memang disiapkan oleh WhatsApp Business ya, untuk memberitahu di status kita itu sedang apa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang setelah pengaturan semuanya ini sudah kita buat ya sesuai dengan keadaan profil bisnis kita, maka kita klik simpan di sini. Kita klik simpan. Kemudian setelah kita simpan nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, di sini. Kemudian tampilan di sini di bawah ini itu ada yang namanya katalog. Di sini katalog ini adalah materi yang kita berikan kepada siswa. Jadi nanti siswa itu melihat profil kita akan bisa melihat langsung katalog yang pernah kita buat, materi-materi yang selama ini kita berikan kepada siswa, baik itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 13 misalnya dalam satu semester, maka siswa itu akan bisa melihat. Jadi siswa itu tidak akan kehilangan materi walaupun di handphonenya itu tidak menyimpan materi yang pernah kita kirim ya. Nah, di sini kelebihannya WhatsApp Business. Kemudian selanjutnya kalau pengaturan di tampilan untuk siswa ini sudah kita buat, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan katalog ya. Sebelum ke pembuatan katalog, di sini untuk pembuatan katalog di sini ada yang pertama itu adalah kita di sini ada fitur pemesanan, kemudian ada fitur lain ya. Kemudian untuk di fitur pemesanan ini di sini yang pertama adalah pesan di luar jam kerja. Nah, pesan di luar jam kerja ini itu kita gunakan untuk memberi jawaban otomatis kepada siswa pada saat siswa itu mengechat kita, baik itu lewat grup ataupun lewat chat pribadi. Yang pesan di luar jam kerja ini nanti itu akan muncul pada saat di hari-hari yang libur yang kita gunakan ya. Jadi misalnya di sini hari liburnya itu di sini saya adalah hari liburnya itu hari Minggu tutup dan hari Jumat, atau sampai ke pukul 13 saja atau jam 1 siang. Nah, nanti bagi siswa yang mengecat kita sebagai guru, dia mengecat kita atau mau memberi kabar atau mengirim pesan dan sebagainya, maka siswa itu akan mendapatkan jawaban otomatis, yang jawaban otomatis itu jawaban di luar jam belajar kita itu yang kita bisa isi di sini ya. Jadi kita klik di sini, kemudian di sini ada kirim pesan di luar jam kerja. Ini tadinya posisi mati seperti ini. Kemudian kita nyalakan. Kemudian pesannya ini kita edit dulu. Ini di sini pesannya. Nah, kalau saya buatnya seperti ini, auto respon otomatis, maaf saat ini tidak dalam jam pembelajaran daring. Pembelajaran daring dimulai dari 7.30 sampai dengan pukul 13.09 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Jadi untuk hari-hari yang kita ada di sekolahan itu mungkin siswa tidak melihat profil kita, maka di sini
nanti kalau siswa itu chat kita maka pesannya akan seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini ada jadwalnya, itu adalah selalu kirim ya. Jadi setiap siswa itu mengecat kita itu akan selalu kirim. Ada 3 pilihan di sini. Selalu kirim, jadwal khusus, dan di luar jam kerja. Kemudian kalau selalu kirim itu berarti semua anggota grup atau siswa itu akan selalu mendapatkan pesan kalau dia mengirim lebih dari 3 jam. Kemudian di sini ada jadwal khusus. Jadwal khusus ini pesan yang kita buat tadi itu akan muncul di jam-jam tertentu. Kemudian di luar jam kerja, ini jadwal pesan itu akan muncul hanya di luar jam kerja ya. Nah, ini akan muncul pesan itu di luar jam kerja ya. Tetapi kalau kita klik selalu kirim, maka nanti setiap siswa mengecat kita di luar jam kerja itu akan muncul. Oke. Selanjutnya di bawah ini ada penerima. Penerimanya itu kita klik di sini, semua orang yang ada di grup, kemudian semua orang yang tidak ada di buku alamat ya, atau semua orang kecuali ini kita bisa pilih siapa yang akan kita beri pesan tersebut ya. Misalnya ini yang kita mau kasih, jadi tidak semua orang yang kita kasih, tetapi beberapa orang saja yang kita pilih. Kemudian di sini hanya kirim ke. Nah, pesan itu hanya kirim ke siapa? Kita tentukan. Misalnya khusus si anak-anak yang sedang kita kena DO atau kena kita skos, itu biasanya kita kasih pesan ini ya. Nah, itu bisa kita tentukan siapa yang menerimanya. Oke. Selanjutnya di bawahnya ini tidak ada, cukup. Kemudian kalau di pesan di luar jam ini selesai, baru kita klik simpan ya. Kemudian selanjutnya itu di bawahnya ini adalah salam, menyambut salam baru secara otomatis. Di sini kita klik. Nah, di sini kita aktifkan di sini posisinya menyapa pelanggan saat mereka mengirim pesan kepada Anda untuk pertama kalinya atau setelah 14 hari tidak aktif ya. Nah, jadi setelah 14 hari tidak aktif, kemudian orang itu mengecat kita, maka orang itu akan menerima pesan otomatis dari kita tanpa kita mengetik, tanpa HP kita aktif ya, itu akan mengirim otomatis. Nah, di sini salamnya saya buat. Di sini adalah pesan autorespon, terima kasih telah melaksanakan tugas baik absen, materi atau jawaban soal di daring Heru Supatmo. Semoga sukses. Nah, nanti setiap siswa yang mengecat kita, siswa itu akan mendapat balasan otomatis seperti ini ya. Jadi ini adalah kata sambutan. Kemudian penerima ini kirim ke semua orang, sama dengan yang tadi itu. Untuk jam tutupnya sama juga isinya ya. Selanjutnya setelah ini semua udah diatur untuk salam, baru kita klik simpan. Selanjutnya di menu yang selanjutnya itu adalah balas cepat. Di sini ada balas cepat. Jadi di sini kita klik balas cepat. Seperti apa metodenya? Di sini balas cepat itu saya berikan di sini untuk siswa pada saat nanti dia mengecat kita. Ini di sini saya beri terima kasih atas perhatian Anda. Semoga semua materi yang diberikan dapat diterima dengan baik ya. Di sini ada pintasan, itu adalah terima kasih. Kemudian kita bisa buat di sini itu adalah profil ya, atau gambar emo. Kita mau ambil profil untuk balas cepat itu bisa kasih tanda apa dan sebagainya. Kemudian kata kunci di sini masukkan kata kunci untuk kita mudah menyampaikan sesuatu pesan kepada siswa. Baik, nanti kalau sudah selesai baru kita klik simpan. Oke, selanjutnya itu adalah di fitur lainnya, yaitu tautan pendek. Di sini
kita bisa klik tautan pendek. Tautan pendek ini itu bisa kita beri tautan ini. Fungsinya tautan itu adalah yang akan kita bagikan kepada siswa, supaya siswa yang kita bagikan kepada grup, supaya siswa dalam grup itu kalau belum menyimpan nomor kita atau belum bergabung dengan grup kita, dengan cara tautan ini yang kita bagikan tautan ini, siswa itu akan langsung bisa menghubungi kita. Nah, di sini bisa kita atur untuk isi daripada pesannya ya. Di sini, "Hai, saya tertarik dengan produk Anda." Atau kita isi silakan hubungi guru yang bersangkutan untuk mengambil tugas dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan tautan ini. Selanjutnya di bawahnya ada akun tertaut. Di sini ada akun tertaut ini maksudnya itu adalah apakah kita itu mau menautkan Facebook kita supaya siswa nanti mudah bergabung. Kemudian untuk Instagram juga bisa kita tautkan di sini gitu ya, untuk memudahkan kita ininya. Oke. Nah, setelah ini pengaturan ini sudah kita atur, maka selanjutnya itu adalah di pembuatan katalognya. Katalog ini adalah tempat kita membuat materi untuk disampaikan kepada siswa. Nah, di sini saya akan membuat katalog. Jadi setiap materi itu kita akan upload di sini ya. Kita klik katalog. Kemudian di sini materi-materi yang sudah saya buat ya. Di sini kalau kita bisa lihat, ini tampilan katalog ini adalah tampilan yang nanti akan dilihat oleh siswa ya. Siswa akan melihat semua materi yang pernah kita ajarkan ya. Itu akan berkumpul jadi satu. Jadi siswa tidak perlu mendownload file foto yang kita kirim ya. Contohnya di sini sih kita contohkan saja di sini untuk pertemuan ketiga ini, kita klik di sini. Nah, siswa itu akan melihat tampilan seperti ini ya. Jadi di sini ada pertemuan ketiga, prakarya dan KWU. Kemudian di sini ada detailnya daripada deskripsi tugasnya. Kemudian di sini ada tombol bagikan juga kepada kawan kita. Kemudian di sini ada link untuk membagikan juga. Ini adalah tampilan siswa. Kemudian di sini kalau kita klik di materinya ini, jadi ini kita bisa dalam bentuk screen buku kita, buku digital, atau kita memfoto buku kita. Pada saat kita siswa mengeklik materi ini ya, itu file yang foto yang kita kirim lewat tautan itu siswa tidak mendownloadnya atau siswa tidak menyimpan ke dalam HP mereka. Jadi semua materi itu tersimpan link dalam bentuk link itu ada di HP mereka. Jadi mereka tinggal mengklik link kemudian bisa masuk di sini. Wah, jadi mudah sekali ya, memori siswa tidak menjadi penuh dan tidak lelet ya. Sehingga mereka dengan satu link saja, satu klik saja itu akan masuk ke semua materi yang kita berikan dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Oke, ini gambaran tampilan siswa. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat materinya. Oke, di sini saya akan klik tambah untuk membuat materi. Kita klik tambah. Kemudian di sini kita pilih foto materi yang kita kasih ya. Di sini ada sedikit kelemahan untuk menampilkan materi itu, kita tidak bisa menggunakan dalam bentuk upload file berupa PDF ataupun video. Kita hanya menggunakan screen foto ya, atau foto. Akan tetapi kalau nanti kita mau memberikan link tautan atau link download yang kita berikan kepada siswa, baik itu link YouTube, link Google Drive, kemudian link website, kita bisa klik di tambah bidang ini. Jadi kita kasih tautan di sini ya, kita masukkan tautannya. Oke, kita kembali, kita masuk di pembuatan materinya. Kita klik tambah gambar. Jadi di sini gambar ini kita ibaratkan itu adalah foto materi yang kita buat. Nah, di sini saya akan
coba kasih satu materi ya. Di sini adalah satu buah materi. Yang pertama ini foto 1, dan di sini bisa banyak sekali foto yang kita masukkan di sini. Yang kedua adalah misalnya foto materi kita. Nah, di sini misalnya kerajinan, ini kita masukkan di sini. Nah, kita contohkan 2 saja. Kemudian di sini kita kasih judul materinya. Misalnya pertemuan ke 7 gitu ya. Nah, pertemuan ke-7, gambar kerajinan. Nah, kemudian di sini di halaman kedua ini untuk harga. Untuk harga ini kita kosongkan karena akun bisnis ini digunakan untuk jual beli. Jadi kalau misalnya kita mengupload sebuah barang, kita bisa kasih ini harganya. Cuman untuk pembelajaran ini kita kosongkan nanti supaya rupiahnya ini tuh tidak tampil ya. Kemudian di bawahnya ini kita tambah bidang. Klik tambah bidang. Kemudian di bidang ini ada kolom pertama yaitu deskripsi. Oke, untuk deskripsi ini kita bisa isikan yaitu penjelasan daripada materi ini atau tugasnya. Jadi bisa kita buat di sini salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kemudian kita enter, kemudian silakan kerjakan tugas di bawah ini berdasarkan materi di atas ya. Nah, misalnya kita di sini kita enter misalnya 1, misalnya kita buat pertanyaan 1, kemudian kedua pertanyaan 2 dan selanjutnya ya. Kemudian kita bisa juga setelah nanti di deskripsi ini baru kita kasih di sini di bawahnya itu adalah tautan. Misalnya di tautan itu bisa tautan alamat Google Drive ataupun YouTube ataupun link-link yang lainnya ya. Kemudian untuk di kode item ini kita bisa di sini adalah wajib dikerjakan dan dikumpul hasilnya di akhir bulan. Nah, itu bisa kita buat seperti itu. Nanti di bawah deskripsi ini akan muncul tulisan seperti ini. Oke, kalau sudah selesai di sini baru kita simpan katalognya. Kita simpan. Nah, di sini untuk materi ke-7 ini sudah selesai. Nah, sekarang saya akan membagikan materi saya ini ke siswa, yaitu dengan cara kita klik materinya ini, kita klik. Kemudian di sini ada share ya. Di sini ada link, kita ambil link di sini. Kita klik, kemudian kita salin tautan atau bagikan tautan. Nah, ini karena kita ada di grup dan grupnya itu berbeda-beda, kita pilih saja salin tautan. Kita klik salin tautan. Kemudian kita kembali ke grup yang kita buat tadi. Di sini ya. Di sini kita buat tadi di grup di kelas 12 IPA 5. Kita klik di sini. Kemudian di sini untuk memberi materinya kita kasih keterangan dulu sebelum tautan itu kita tempel ya. Jadi di sini Assalamualaikum. Oke. Kemudian di sini silakan semua siswa membuka materi
dengan cara klik link tautan di bawah ini ya. Nah, kita titik 2, lalu kita kirim dulu ini, kita kirim dulu ya, kita kirim. Selanjutnya baru kita tempel tautannya tadi. Di sini kita klik kanan, kita tempel di sini ya. Kita tempel, nah kita tempel sini tautannya. Lalu setelah tampil seperti ini, baru kita kirim. Kalau belum tampil ya, mungkin terkendala jaringan, jadi jangan diklik kirim dulu. Jadi biarkan tampil dulu profilnya, baru kita klik kirim. Oke, klik kirim. Nah, itu di grup siswa, di peserta siswa, di sini nanti akan ada linknya ini. Nah, sekarang kita akan coba sebagai siswa itu akan memberi komentar dari link ini ya. Nah, di sini nanti siswa itu akan masuk dengan cara mengklik link ini. Dengan cara dia, contohnya kita klik link ini, maka dia akan masuk ke katalog ini. Nih, ini bentuknya tampilan daripada halaman siswa nanti seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat semua, di sini materi semua yang kita pernah kasih itu mudahnya itu dapat mereka akses. Jadi mereka tidak perlu menyimpan file foto yang kita kirim yang seperti kita menggunakan WhatsApp biasa kepada siswa. Jadi cukup memberikan satu link materi saja, siswa itu bisa mengakses semua materi yang pernah kita pelajari. Wah, mudah sekali ya. Ya, ini tidak membebankan siswa dan tidak membuat HP siswa itu menjadi lelet, dan materi yang kita kasih itu yang kita pernah lakukan dengan cara memoto kemudian dikirim itu tidak akan dihapus oleh siswa, karena di sini siswa tidak bisa menghapus file yang pernah kita kirim. Mungkin kalau dia mau menghapus, itu akan menghapus link materi yang kita kasih ini saja ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membalas seperti apa nanti siswa itu membalasnya. Oke, kita coba. Di sini sudah masuk. Nah, di sini kita akan coba untuk siswa membalas. Nah, di sini akan ada siswa yang membalas di sini untuk anggota, yaitu Maminur. Baik Pak, siap dilaksanakan. Nah, gitu ya. Jadi nanti siswa akan membalasnya atau merespon di grup tersebut. Kemudian nanti bagaimana sih untuk setiap tugas-tugas yang kita berikan siswa akan membalasnya? Itu siswa tetap seperti WhatsApp biasa, mereka akan mengecat kita dengan cara tergantung apakah tugas itu dikirim lewat WhatsApp atau memang harus dikumpul dalam bentuk buku, itu tergantung kita ya. Jadi kalau memang tugasnya itu harus diketik dan dikirim ke kita, maka siswa itu akan mengecat kita itu secara pribadi. Kalau kita chat lewat grup, maka bisa jadi nanti siswa yang lain mengetahui. Tetapi nanti mudahnya itu, walaupun kita siswa itu jumlahnya banyak dan mengecat kita ke grup ini, maka dia akan tetap menjadi satu di grup pembelajaran ini ya, tidak keluar dari grup yang ini. Jadi kita akan terkumpul. Jadi kita akan fokus grup bisnis ini digunakan untuk pembelajaran, dan grup biasa itu digunakan untuk grup yang lain-lainnya ya. Oke, nah sekarang kita akan memberi cara untuk pengarsipan ya, untuk pengarsipan. Jadi Bapak Ibu, kalau setelah memberikan materi kepada siswa, maka kita harus mengarsipkan, yaitu dengan cara memberi bintang kepada materi yang kita beri, supaya kita juga tidak kehilangan bahan atau materi yang pernah kita kirim ke siswa ya di grup kita ini, yaitu dengan cara
kita akan di HP Bapak Ibu kita tekan yang lama di linknya ini, kita tekan. Nah, seperti ini kita tekan. Kemudian di titik atas ini kita beri bintang. Nah, ini di sini maka akan ada bintang. Bintang ini adalah fungsinya pada saat kita bersihkan catnya. Ini kita kasih bintang satu lagi ya. Kita kasih bintang yang ini. Pada saat kita mau menghapus isi cat kita di grup kita yang sudah sangat banyak ini, maka file-file atau ketikan atau pesan yang kita kasih bintang itu tidak akan terhapus ya. Jadi kita jangan menghapus satu persatu, tetapi cukup mengambil yang penting dulu baru kita hapus. Nah, caranya adalah di sini kita klik titik 3, misalnya lainnya, kemudian kita bersihkan cat. Maka di sini ada dua pilihan. Yang pertama, hapus media di cat ini, hapus pesan berbintang ya. Jadi jangan dipilih hapus pesan berbintang, maka kalau ini kita checklist itu pesan yang kita bintangi tadi akan terhapus. Jadi ini jangan. Jadi kita pilih yang hapus media di cat ini saja. Lalu kita klik bersihkan. Maka di sini yang tersisa adalah cat di grup kita itu yang memiliki tanda bintang ya. Kemudian di sini ada fitur untuk memberi tanda. Jadi di sini misalnya untuk materi ini di sini saya contohkan ini siswa menjawab ini ya. Di sini saya akan mencontohkan kalau siswa mengirim jawaban. Di sini saya contohkan sebuah foto di situ yang isinya adalah foto jawaban soal ya. Di sini saya contohkan. Oke. Nah, di sini siswa mengirim jawaban misalnya atau mengirim absen itu dalam bentuk foto atau ketikan. Nah, di sini saya contohkan. Di sini siswa mengirim foto ini ya. Nah, misalnya siswa mengirim jawaban, jadi di sini untuk jawaban yang sudah kita koreksi atau yang belum, apakah atau dia bentuknya absen atau materi yang lain, itu kita bisa beri tanda yaitu dengan nama label. Jadi kita tekan materinya ini seperti ini. Kemudian di sini kita beri label ya. Kita beri label. Nah, labelnya ini kita bisa ubah untuk mengubah warna label atau tambah label. Di sini saya buat warna biru itu adalah absen. Kemudian kuning ini tugas diulang atau tugas diulang lagi atau perbaikan. Kemudian di sini kasus ya tugas. Kemudian yang ini ungu materi. Kemudian yang hijau ini adalah sudah dinilai. Nah, di sini kalau misalnya sudah saya nilai, saya checklist ini kemudian simpan. Maka di materi siswa ini itu kalau kita sudah beri tanda warna hijau ini berarti itu sudah dinilai ya. Jadi ini mudahnya di grup akun bisnis ini adalah memberi tanda atau memberi gambar-gambar yang kita memudahkan bahwasanya itu materi atau absen itu sudah kita ambil nilainya atau belum. Kemudian kalau kita mau tambah label ya, di sini kita tambah label, misalnya kita tekan lama dulu, kemudian di sini kita pilih label, kemudian kita mau tambah label, di sini kita bisa kasih untuk warna ungu ini misalnya siswa DO ya, misalnya kena masalah, kita klik OK. Nah, di sini untuk warna ungu ini itu adalah tanda misalnya ada nama siswa atau tugas siswa yang kita DO ya, dan sebagainya. Selanjutnya di fitur yang lain adalah untuk di sini yang akan saya berikan itu adalah teori pemberian absen kepada siswa. Absen kalau kita tidak usah dibuat repot-repot, jadi absen itu kita lewat chat grup. Cuman absennya itu
jangan kita beri absen, misalnya di seperti ini, absen tanggal 21 Januari 2020 ya, 2021 titik 2, kemudian enter, kita kasih titik 1, titik 2, 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, ini 5 ya. Kemudian ini titik, di sini titik. Nah, ini beberapa contoh, tetapi ini tidak efektif. Yang pertama itu, ini kalau model absen seperti ini mereka akan berebut. Kemudian nomor absen mereka tidak urut ya. Jadi kita akan menyulitkan kita pada saat kita merekap absen. Kalau absennya yang kita buat itu tidak disamakan dengan absen yang ada di buku absen kita. Jadi kita urutkan sesuai dengan urutan absen. Maka bagaimana solusinya? Yang pertama itu kita ketikkan namanya langsung di sini, misalnya Tony, kemudian Anggun, kemudian Yuyun, kemudian Denny, kemudian Tono. Nah, ini misalnya seperti ini ya, dan seterusnya. Jumlah siswa kita ketik semuanya seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti untuk absen pertama di sini kita kasih keterangan dulu. Silakan beri tanda kemudian kita kasih di sini tanda checklist ya. Kita kasih tanda checklist seperti ini supaya nanti siswa itu memberi tanda. Silakan memberi tanda checklist di belakang nama. Nah, di sini kita enter, lalu kita kasih garis, 2 garis ya. 2 garis ini nanti jatuhnya di siswa itu akan 1 garis lurus. Nah, setelah 2 garis ini baru nanti kita kirim ini ke grup ya. Kita kirim ke grup. Nah, kita kirim seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan cek siswa yang absen. Nanti kita akan cek salah satu siswa. Maka siswa nanti akan absen. Akan tetapi sebelum siswa absen itu, Bapak Ibu ya, nama itu kan jumlahnya siswa itu ada yang sampai 35. Jadi kita tidak mungkin setiap minggu itu mengetik nama. Jadi kita bintangi dulu yang satu ini, yang kosong ini. Jadi kita bintangi, kita tekan lama. Kemudian kita kasih bintang, beri bintang. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita hapus, yang kosong ini tidak terhapus. Jadi di minggu yang akan datang kita cukup menyalin ini ya, menyalin ini absen ini kita salin, kemudian nanti kita tempel di sini ya, kita tempel di sini. Itu kita cukup mengganti tanggalnya saja. Setelah kita mengganti tanggalnya, baru kalimat yang di sini itu kita hapus, karena secara otomatis siswa untuk absen yang minggu kedua itu sudah tahu kalau cara itu menggunakan checklist. Nah, seperti ini. Kita hapus tanggalnya misalnya menjadi tanggal 28. Nah, ini untuk minggu yang kedua. Nah, jadi tidak setiap minggu itu Bapak Ibu mengetik nama. Jadi cukup menyalin yang kita bintangi yang kosong ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba seperti apa jawaban siswa nanti kalau sudah absen ya. Nah, kita akan cek dulu. Oke, kita akan coba untuk siswa absen.
Oke, kita akan lihat hasilnya masuk di sini ya, otomatis. Nah, di sini sudah ada yang absen ini meminur dengan cara memberi checklist ini ya. Nah, mungkin siswa juga akan tetap rebutan, tetapi rebutan mereka itu kan sudah ada namanya, jadi tidak, mereka akan lebih cepat memberi checklist daripada mereka itu mengetik nama dan mengetik nomor urut ya. Itu mudahnya. Nah, satu lagi, nanti jumlah absen itu yang ada di grup kita ini itu kan jumlahnya sesuai dengan jumlah siswa. Maka nanti setiap akhir pembelajaran, kalau siswa itu memang waktu absennya sudah habis, maka kita beri bintang absen yang terakhir. Jadi kita tidak perlu menyimpan absen semua sejumlah siswa ya. Jadi kita beri bintang untuk beri bintang untuk absen yang terakhir, untuk yang akan kita gunakan sebagai bahan rekapan. Begitu juga dengan siswa itu kita perintahkan untuk membuat bukti absen, yaitu mereka juga membuat bintang di absen yang terakhir dan membuat bintang di materi yang kita kasih, supaya mereka nanti kalau membersihkan grup, maka absen di minggu ini dia punya arsip. Maka kalau manajemen daring ini benar, maka jika kita memberikan jumlah absen itu selama satu semester itu 13 kali, maka siswa akan memiliki arsip absen sejumlah juga 13, sama dengan gurunya. Hal ini sangat penting, ini adalah sebagai bukti untuk guru, untuk wali kelas, atau ke orang tua, itu sebagai bukti kalau kita mengikuti kegiatan belajar daringnya. Oke, itu untuk cara memberikan materi dan cara absen kepada siswa. Oke, selanjutnya di sini untuk pemberian label grup. Di sini ada label grup, ini untuk memberi grup-grup yang mau kita kasih warna berbeda-beda ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu untuk membuatnya. Nah, mungkin untuk sementara ini video memang cukup panjang, tetapi ini memang benar-benar saya jelaskan sedetail-detailnya ya, supaya Bapak Ibu itu lebih gamblang dan jelas bagaimana cara menggunakan WhatsApp bisnis ini untuk kegiatan pembelajaran daring. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh pembelajaran daring yang setelah saya terapkan kepada siswa itu menjadi aktif dan menjadi senang ya. Terbukti di sini kalau saya menggunakan Classroom, di sini menggunakan Classroom itu absennya mungkin hanya dalam satu orang itu tidak lebih dari 756 ya orang ya. Kita coba buka dulu Classroom-nya di sini. Ini Classroom di semester 1. Classroom ini tetap saya gunakan, tetapi nanti untuk kegiatan pembelajaran untuk pengambilan nilai, misalnya ulangan harian, kemudian ujian semester, kemudian uji blok dan sebagainya, saya akan tetap menggunakan Classroom karena fitur di Classroom ini itu ada pilihan ganda atau jawab soal dengan poin yang otomatis kita bisa memberi nilai kepada siswa ya. Itu untuk Classroom-nya. Jadi kita akan lihat di sini jumlah siswa yang melakukan absen lah, yang mengikuti. Di sini kita coba di sini. Kemudian kita lihat di sini satu materi ya. Di sini ada satu materi. Satu materi ini di bawahnya ini kalau kita lihat, perhatikan di sini yang mengikuti itu hanya sekitar 1 2 3 4 5 6 sekitar 8 orang ya. Kemudian yang di sini tidak ada. Ini terbukti bahwasanya siswa itu memiliki kendala menggunakan aplikasi Classroom dikarenakan jaringan, terkendala jaringan. Nah, kalau kita lihat absen yang di Classroom ini hanya sekitar berapa orang di sini, hanya ada
sekitar 13 orang ya di sini. Ini kalau menggunakan Classroom. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya kalau menggunakan WhatsApp Business ini, baik itu menggunakan absen ataupun untuk pemberian materi ya. Di sini kita bisa lihat untuk yang absen ya. Absen yang saya gunakan di sini untuk kita lihat di sini untuk satu kelas ya. Untuk satu kelas yang menggunakan metode absen tadi. Oke. Nah, di sini untuk absennya modelnya seperti ini. Untuk absen yang ke pertemuan 3 ya, di sini saya coba. Saya menggunakan model checklist tadi jadi siswa. Nah, nanti setelah Bapak Ibu guru di akhir pembelajaran atau di minggu terakhir itu mau merekap absen, Bapak Ibu harus memberi absen terakhir kepada siswa. Jadi absen Bapak Ibu menyalin absen yang terakhir di grup, kemudian Bapak tempel di bawah absen siswa yang terakhir. Maka sebelum ditempel itu, sebelum kita letakkan di grup, maka kita kasih tanda X dulu kepada siswa yang tidak hadir. Nah, ini kita kasih tanda X kepada siswa yang tidak hadir. Setelah itu baru kita kirim ke grup. Nah, baru yang absen yang kita buat itu, yang sudah kita koreksi absennya itu, baru kita bintangi lagi ya, sebagai bukti bahwa ini yang masuk dan ini yang tidak masuk. Nah, itu mungkin tutorialnya terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini dulu tutorial menggunakan akun bisnis untuk kegiatan pembelajaran daring. Semoga membantu Bapak Ibu lebih maksimal lagi memberikan pembelajaran dan siswa tidak merasa keberatan karena memori tidak penuh karena materi yang kita berikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.